Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Nendi Pernanda. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Sahabat rumah belajar merupakan salah satu program dari Kemdikbud yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Rumah belajar hadir sebagai salah satu bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis untuk menunjang pembelajaran menuju merdeka belajar. Selain portal rumah belajar, Kemdikbud juga menyediakan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Platform Merdeka Mengajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengajar, belajar, dan berkarya. Sahabat rumah belajar, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan pembatik yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mengintegrasikan portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar dengan kegiatan pembelajaran siswa-siswi saya di kelas 5 SDS Bina Bangsa 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini Bapak mengajak kalian untuk belajar di laboratorium komputer. Karena kita akan belajar menggunakan aplikasi rumah belajar. Nah, aplikasi rumah belajar ini adalah satu aplikasi yang dibuat oleh Kemdikbud ya. Perhatikan, nanti kalian bisa coba dengan komputer yang ada di hadapan kalian untuk masuk ke aplikasi rumah belajar. Nah, di sini Bapak contohkan dulu ya. Nah, di Google itu kalian ketik rumah belajar. Seperti di sini ya. Sudah diketik? Sudah. Ya, tekan enter ya. Baik, sudah? Sudah. Selanjutnya kalian klik portal rumah belajar. Nanti Bapak coba sumber belajar. Kita akan mempelajari tentang satuan waktu ya. Nah, ini kita belajar matematika tentang satuan waktu. Kita tonton dulu ya videonya. Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Perhatikan jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Jarum warna merah, gerak paling cepat, menunjukkan detik. Ada berapa bilangan pada jam tersebut? Betul, 12. Dari bilangan 1 ke bilangan lainnya, ada berapa garis kecil? Betul, 5. Lihat selengkapnya di klik kiri. Kita bisa. Bisa. Nah itu muncul nggak bawahnya tadi? Muncul. Ini muncul ya. Kemudian klik edu game. Pak, ada game menghitung waktu. Cari game yang menghitung waktu. Kamu nggak? Klik di gambarnya itu, menghitung waktu. Klik kiri. Sudah. Sudah ya, terbuka semua gamenya. Silakan coba klik main. Ada di bawah. Nah, itu di situ ya.
klik lain. Nah, di situ kalian akan mencocokkan waktunya ya. Di situ kan ada beberapa tampilan waktu. Kalian pilih 2 waktu yang nilainya itu sama. Misalkan 2 jam. 2 jam itu sama dengan 120 menit gitu. Jadi kalian harus pilih 2 berurutan yang nilainya sama, baru bisa menyelesaikan game itu. Ya baik anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang satuan waktu. Mungkin sudah paham ya mencocokkan gambar tadi dalam game yang ada. Ada aplikasi rumah belajar. Ada yang kesulitan nggak? Enggak. Itu nanti akan kita gunakan saat mempelajari materi debit pada pertemuan selanjutnya. Ya baik, nanti Bapak juga akan berikan kalian tugas, mengirimkan tugas nanti melewati platform Merdeka Mengajar. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum kita tutup nih? Enggak ada, Pak. Ya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lanjutkan ke pelajaran yang lain ya. Pada kegiatan kedua, saya mencoba berbagi dengan rekan-rekan sesama guru di sekolah saya, SDS Bina Bangsa 04, mengenai rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Dengan kegiatan berbagi ini, diharapkan guru-guru bisa mengembangkan dan mendesain pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan era industri 4.0. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengenalkan kepada Bapak Ibu tentang portal rumah belajar di industri 4.0, 4.0. Nah itu kita itu sudah masuk ke era di mana teknologi itu sudah berkembang dengan sangat pesat, dan itu juga berpengaruh ke bidang pendidikan, ke portal rumah belajar. Fitur utamanya itu ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Nah, coba salah satunya saja, misalkan sumber belajar. Nah, kalau di sumber belajar itu ada materi-materi, nah, berupa video, berupa konten web, kemudian ada juga yang berupa audio yang bisa kita pakai dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita. Fungsi platform ini ada 3 fungsi utamanya: mengajar, belajar, dan berkarya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Pada kegiatan ketiga, saya berbagi mengenai portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar bersama rekan-rekan guru yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia yang mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru pada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Selamat pagi. pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya. Nah, di sini saya akan mengenalkan ya tentang sumber belajar digital yang disediakan oleh Kemdikbudristek. Jadi gunanya apa sumber belajar digital ini? Gunanya memudahkan kita dalam proses belajar mengajar di kelas. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini ada namanya portal rumah belajar yang pertama. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam rumah belajar itu ada beberapa fitur ya, fitur utamanya. Nah, nanti dapat diakses pada ini, ada alamat linknya. Kemudian kalau di HP kita juga bisa mengunduhnya pada aplikasi Android maupun iOS, itu ada di Play Store maupun di App Store. Jadi di era industri 4.0 sekarang ini kita sudah dituntut untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di sini pemerintah sudah menyediakan nih sarananya, yaitu tadi portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Untuk fitur utama rumah belajar itu ada sumber belajar. Di sini tersedia materi-materi bahan ajar. Kemudian ada kelas maya, ini seperti LMS. Kemudian ada bank soal,
Itu tersedia berbagai macam soal. Kita bisa gunakan itu untuk latihan anak-anak juga, dan setelah selesai tes itu nanti akan diberikan pembahasannya. Kemudian ada laboratorium maya juga. Nah, di sini kita bisa membawa siswa ke laboratorium di mana misalkan di sekolah kita tidak punya alat-alatnya, kita bisa gunakan laboratorium digital seperti itu. Nah, itu tadi fitur-fitur utama dalam rumah belajar. Mungkin kita bisa lihat langsung saja ke dalam webnya. Nah, apa sudah terlihat webnya, Bapak Ibu? Sudah. Oh iya, Ya, ini Pak. web dari rumah belajar. Kalau kita buka dari PC atau laptop. Nah, di sini ada fitur utamanya, ada kelas maya, tadi sumber belajar, kemudian bank soal, laboratorium maya. Saya coba yang sumber belajar ya, Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini ada video-video pembelajaran, bisa kita cari yang sesuai dengan siswa kita. Kemudian ada konten web, ada juga audio. Audio ini berupa podcast. Untuk mencari yang sesuai dengan kelas kita bagaimana? Kita bisa klik di sini ada menunya. Kemudian pilih tingkat pendidikannya. Nah, karena kita SD, kita bisa pilih SD. Atau yang lain bisa pilih yang lain. Jenjangnya, kita pilih SD. Terlihat ya Bapak Ibu? Kita bisa pilih SD tadi. Kemudian kelasnya, di sini kelasnya. Kelasnya kita bisa pilih kelasnya, kelas berapa. Misalkan kelas 5 ya. Mata pelajaran juga ada di sebelahnya. Nah, misalkan untuk kelas 5, di sini ada konten-konten videonya, ada pesawat sederhana, The Beat, ini video-video, kita bisa lihat konten lain kalau mau cari yang lain lagi. Nah, ada banyak di sini. Kemudian untuk konten web, ini lebih kayak multimedia interaktif, yang bisa kita klik-klik di dalamnya itu ada menu-menunya. Kita bisa gunakan juga untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, kemudian ada juga berupa audio. Ini fitur pendukung, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, kemudian ada karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blok pena, edugame, augmented reality. Nah, di sini kita coba salah satunya saja ya, misalkan edugame. Nah, di edugame ini ada banyak permainan, tapi permainannya itu berkaitan dengan pembelajaran. Kita bisa gunakan untuk pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Nah, kita tinggal buka aja. Tinggal buka. Nah, ini contoh ya. Tadi tentang menghitung waktu. Di situ ada main. Nah, kita coba. Nah, di sini kita pilih nih, coba ya. Mau yang mana? Misalkan jam dan menit. Nah, ini petunjuknya. Klik mulai. Nah, di sini siswa tinggal memilih nih, yang mana yang cocok berpasangan. Misalkan yang 6 jam, cocoknya dengan yang mana ya? Kan dengan ini. Nah, kalau dia sudah ngeblur, berarti benar. Itu. Apa saja sih yang ada di platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar itu adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Platform ini baru saja diluncurkan pada kegiatan seri Merdeka Belajar YouTube Kemendikbud episode 15 yang bertajuk Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Jadi ini masih baru ya Bapak Ibu ya, PMM ini. Kemudian ada fungsi utamanya itu ada 3, yaitu mengajar, belajar, dan berkarya. Itu 3 fungsi utama dalam platform Merdeka Mengajar. Dan di platform Merdeka Mengajar ini kita bisa langsung saja ya menuju situsnya. Kita coba mengetik, kalau di Google itu bisa ketik aja platform Merdeka Mengajar. Nanti akan masuk ke pencariannya. Nah, ini platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar ada asesmen murid. Kita bisa lihat di situ ada kumpulan soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Kalau Bapak Ibu juga mau menambahkan punya Bapak Ibu bisa. Kemudian ada perangkat ajar. Nah, di sini perangkat ajar. Di sini kita bisa lihat nih
contoh-contoh RPP, bahan ajar, kemudian ada media juga. Kita bisa lihat contoh-contoh punya guru-guru hebat yang lain. Sini ada kelasnya, kita bisa pilih yang sesuai dengan kondisi kita. Misalkan di sini ada fase B, kelas 3 dan 4. Saya bisa pilih ya. Kemudian mata pelajarannya juga bisa kita pilih. Misalkan matematika. Nah, kita coba cari. Nah, di sini ada beberapa perangkat ajarnya. Ada asesmen, ada lembar kerja di situ. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload punya Bapak Ibu. Kemudian ada komunitas. Nah, ada video inspirasi. Kita bisa lihat video-video yang menginspirasi kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Salam Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, kapan dan saja, siapa dan saja. dan siapa saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam sosialisasi singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, itulah beberapa kegiatan yang telah saya lakukan selama mengikuti pembatik level 4 ini. Dengan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Rumah belajar keren. Rumah belajar luar biasa. Rumah belajar mantap. Rumah belajar memudahkan kita untuk belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.